Siap, Siap, Bu. Bu. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Ibu. semua, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, sebelum kita belajar, Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar beda, berbeda dimakmur Setosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kalian. Kasih, Bu. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering berbicara dengan orang lain, seperti dengan orang tua, guru, dan teman. Kemudian, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar seseorang berbicara dengan nada kasar? Pernah, Ibu. Nah, jika seseorang itu berbicara dengan nada kasar, biasanya orang yang mendengarnya itu akan merasa apa? Tidak senang, Merasa tidak senang, tidak nyaman, sedih, ataupun tersinggung. ya, takut. Nah, menurut kalian, bagaimana seharusnya cara kita berbicara kepada orang lain agar tidak menyakiti perasaan mereka? Harus berbicara sopan, nadanya harus lembut. Ya, betul sekali ya. Jadi, kita itu harus berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik, suara yang lembut, dan sikap yang sopan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kita itu bisa menghargai orang lain. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang norma kesopanan. Nah, melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami cara berbicara yang baik dan juga santun. Kemudian, kalian diharapkan bisa membiasakan diri menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalian ada yang tahu apa itu norma kesopanan? Tidak tahu, Ibu. Ya, ada lagi. Saya tahu, Ibu. Jadi, norma kesopanan itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mengatur cara berbicara dan bersikap agar sesuai dengan nilai-nilai kesantunan. Norma kesopanan itu bisa mengajarkan kita untuk tidak berbicara kasar, tidak berkata kotor, serta selalu menghormati orang lain. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa menonton video pembelajaran ini. Dalam lingkungan sekolah,
Budayakan mengantri. Jadi jawaban kalian semua itu sudah sangat benar. Mengucapkan salam, berbicara dengan lembut, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan menghormati orang yang lebih tua itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan norma Kesopanan. Nah, perilaku tersebut itu disebut norma kesopanan karena itu bisa membuat orang lain merasa dihargai dan menciptakan hubungan yang baik antara sesama. Ya. Jika kalian tidak menerapkan norma kesopanan itu kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu karena ibu. Ribut ibu akan ribut. Nah, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan media. Di buku punya media namanya Smartbox. Ini materinya tentang norma sopanan. Wow. It's ready. Nah, jadi di media ini ada berisi tentang materi tentang norma kesopanan, kemudian nantinya ada kartu-kartu situasi. Ini ada kartu situasi, kemudian nantinya kalian akan sebentar kalian akan mengisi LKPD dan kalian akan mempresentasikannya langsung menggunakan ini yang bisa ke sini. Nanti kalian akan melaksanakannya langsung. Oke? Nah, sekarang ibu akan membagi kalian. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKM. Nah, dan juga ini. Ini mau apa ibu? Ini nanti misalnya kamu dapat ini situasi tidak membawa sampah sembarangan. Kira-kira contoh norma kesopanan ini ada di lingkungan sekolah atau masyarakat atau di rumah. Sekarang ibu. Oke, makasih. Kasih ibu. Nah, untuk LKM itu kalian bisa langsung mengisikannya ya. Dari dulu kartu situasi itu tugas kalian adalah kalian amati kartu tersebut, kemudian kira-kira kartu situasi itu termasuk perilaku sopan di lingkungan mana, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Oke, Ibu. Ada yang kalian tidak paham? Ibu, ini bagaimana ibu? Ini tidak gambar, tidak jelas tidak gambar ini. Itu kan meminta bantuan teman membawa beberapa buku. Kira-kira kita mau meminta bantuan itu apa yang harus kita lakukan? Jadi sama dengan di sini, gunakan kata yang sopan dan ramah. Kata baik membuat hati nyaman. Ucapkan tolong
Terus mengontrol emosi saat berbicara dengan orang lain, itu kita tidak bisa berkata kasar. Terakhir, tidak sengaja mengganggu orang yang sedang beraktivitas, kita harus mengucapkan kata maaf. Ibu ini teh. Ya, berikan tepuk tangannya untuk Ida. Nah, dulu silakan maju ke Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya akan memasangkan kartu ini di kotak materi ini sesuai dengan norma yang ada di sekitar kita. Jadi saya dapat ini berbicara dengan lembut dan tidak membentak. Ini termasuk di norma kesopanan di rumah. Lalu ada antri dengan tertib. Ini termasuk di norma kesopanan di sekolah. Dan menghormati orang tua dan anggota keluarga itu tentunya di rumah. Sudah itu selanjutnya pakaiannya. Oke Ibu. Kita beresin. Jadi meminta bantuan teman, kita harus mengucapkan tolong. Lalu menerima bantuan dari guru atau teman, kita harus mengucapkan terima kasih. Lalu ada mengontrol emosi saat berbicara dengan orang lain, itu kita tidak boleh berkata kasar. Dan yang terakhir itu tidak sengaja mengganggu orang yang sedang beraktivitas, kita harus mengucapkan maaf. Sudah itu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Nurul. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu. Oke anak-anak,
Yang ada di Indonesia pertama pengertian kedua macam norma. Norma itu adalah sebuah aturan yang bersumber dari masyarakat. Macam-macam norma ada empat: norma agama, norma kesopanan,
Jadi